Ataya, dari mana aja kamu ini? Mama telepon gak diangkat-angkat. Kamu udah gak anggap mama lagi? Hei, kalau ditanya itu dijawab. Mau jadi anak durhaka kamu? Heh, mama ini baru ngomong ya sama kamu. Kamu mau kemana? Sih, Ma? Aku tuh capek baru pulang kuliah. Tugas UASku juga numpuk nih. Jangan bawel apa sih? Ataya, sini kamu Ataya. Lebih manusiawi lagi dong. Bukan gini, Cok. Emak punya anak cewek, berantakan. Punya main, terus belajar gak mau, gitu berantakan. Ini apa lagi? Berantakan banget. Apa nih? Ya ampun, anak ini bikin ulah lagi. Ataya! Ataya, kamu yang buka, kamu yang buka. Apalagi sih? Oh gitu, hebat kamu ya. Main HP terus. Ini kamu lihat, nilai kamu jelek banget. Sini kamu berdiri. Lihat ini, nilai kamu 40. Ini nilai apa? Tapi aku udah berusaha, Ma. Berusaha apa? Ini gak ada hasilnya. 40 bukan nilai. Aku udah berusaha belajar. Stop, diem. Gak usah alasan lagi. Kalau sampai nilai ini kayak gini lagi, awas kamu. Tekanan lagi. Tekanan lagi. Gue harus minta tolong siapa ya? Oh iya. Cek skripsi lagi. Kakak di mana? Di sini, Nduk. Ada apa toh, Cahayu? Aku dimarahin mama. Kenapa kau dimarahin mama? Gara-gara nilai sejarah aku dapat 40. Kakekmu loh sejarawan kok nilainya 40. Buku sejarah. Duh, yang mana toh ya? Buku sejarah. Wajan ndi toh ya kok ya ra weruh mataku ki. Sejarah. Nah iki. Sejarah ya. Nih, kakek punya buku, isinya sejarah semua. Kamu prodi komunikasi toh? Yang kamu pengen ulangi apa nilainya? Sejarah apa? Sejarah komunikasi. Nah, di halaman 172. Jadi Nduk, dulunya sejarah komunikasi itu dimulai dari Sejarah komunikasi manusia bermula pada masa prasejarah, ketika bahasa lisan belum berkembang secara terstruktur. Pada masa ini, manusia menggunakan gerakan tubuh, ekspresi wajah, suara, dan lukisan di dinding gua untuk menyampaikan pesan. Lukisan-lukisan tersebut menggambarkan perburuan, kepercayaan, dan kehidupan sehari-hari, yang menjadi bukti bahwa komunikasi visual adalah bentuk awal manusia dalam memahami dan berinteraksi dengan lingkungannya. Meski sederhana, cara ini menjadi fondasi lahirnya sistem komunikasi manusia di masa depan. Perkembangan komunikasi mulai mengenal tulisan. Dengan hadirnya tulisan, pesan tidak hanya disampaikan secara langsung, tetapi
juga disimpan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Entah kenapa, Inilah awal lahirnya tiap kali dokumentasi aku menulis dan surat pencatatan seperti sejarah ini, manusia. rasanya dadaku ikut hangat. Semoga kamu suka ya, Mas. Untung saja sudah tidak ada di zaman ini. Kalau saja masih di zaman ini, pasti aku susah untuk menyampaikan perasaanku. Revolusi Makasih ya, Kak. komunikasi berikutnya tidak datang dari goresan tangan, tapi dari dentuman logam. Lahirnya mesin cetak adalah titik balik peradaban. Pengetahuan kini bisa diproduksi secara massal. Dan dari mesin inilah lahir corong informasi publik pertama, yaitu koran. Revolusi komunikasi semakin berkembang pada abad ke-20 dengan hadirnya radio dan televisi. Televisi tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menciptakan budaya populer global yang memengaruhi gaya hidup masyarakat di seluruh dunia. Lompatan terakhir membawa kita ke era digital. Internet mengubah segalanya, meruntuhkan batasan ruang dan waktu. Jadi gitu, Nduk, ceritanya dari sejarah komunikasi tuh. Gimana, udah paham belum? Paham kek. Ya udah, aku mau pamit dulu ya, mau belajar di rumah. Ya, yang semangat ya. Bener kek. Yuk. Tiba-tiba ibunya ngetok pintu kan. San, ini loh San, didatengin Ian, kenapa kamu kayak gitu San? Itu panas gitu kan. Ya Allah, kasihan banget. Parah. Rambutnya Nggak punya benang ya? benang apa? Ini buat kali ini, biar ini banyak yang mau anjir. Lepas, tapi nggak bisa ditali. Nilai apa? Iya, udah banyak. Tiap kali aku menulis surat seperti ini, rasanya dadaku